Selanjutnya ada latar belakang masalah, yaitu rancangan penelitian merupakan langkah penting dalam proses ilmiah karena menjadi pedoman dalam pengumpulan data, pemilihan metode analis, dan menjaga objektivitas hasil. Pemilihan rancangan tepat sangat menentukan keberhasilan penelitian dalam menjawab masalah atau menguji hipotesis. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai jenis rancangan penelitian sangat diperlukan agar penelitian berjalan sistematis, sesuai kaidah ilmiah, serta mampu mengontrol variabel yang dapat mengaruhi validitas hasil. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa fungsi utama dari sebuah rancangan penelitian. Selanjutnya, apa saja macam-macam rancangan penelitian yang dapat digunakan dalam sebuah studi ilmiah, seperti historis, deskriptif, korelasional, kausal komparatif, eksperimental, hingga penelitian pengembangan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada untuk menjelaskan fungsi dan pentingnya rancangan penelitian dalam proses riset. Yang kedua, untuk mendeskripsikan secara komprehensif berbagai jenis rancangan penelitian beserta karakteristik untuk masing-masing metode tersebut. Selanjutnya ada deskripsi, yaitu rancangan penelitian adalah strategi untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data secara efektif dan efisien. Rancangan ini berfungsi sebagai kerangka operasional yang memuat tahapan, ruang lingkup, serta membantu mengantisipasi kendala keterbatasan penelitian. Dengan rancangan yang tepat, hasil penelitian diharapkan sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi rancangan penelitian. Yang pertama ada sebagai kerangka operasional penelitian yang membuat tahapan-tahapan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua ada menegaskan kedalaman atau disebut intensitas maupun keluasan atau dan ekstensitas atau disebut penelitian. Yang ketiga, memperkirakan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi sehingga alternatif pemecahan dan cara mengatasinya dapat direncanakan. Yang keempat, mengetahui kelemahan dan keterbatasan hasil penelitian. Selanjutnya ada macam-macam rancangan penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian historis. Yaitu penelitian historis adalah penelitian yang mengaplikasikan metode pemecah masalah serta ilmiah dan perspektif historis atau satu masalah. Penelitian historis merupakan upaya mengkonstruksi kembali secara sistematis dan objektif tentang peristiwa masa lalu. Gejala-gejala yang berdimensi sejarah dan benda-benda sejarah. Selanjutnya ada rancangan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian deskriptif adalah rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat cara objektif tentang suatu objek amatan yang terjadi pada masa kini. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah yang dihadapi dilakukannya penelitian. Selanjutnya ada rancangan penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui kecenderungan ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel, dan jika ada hubungan, seberapa besar kekuatan hubungan atau regresi antar variabel tersebut. Hubungan antara variabel tersebut bersifat korelatif, yaitu hubungan yang menunjukkan kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Selanjutnya ada rancangan penelitian kausal komparatif. Rancangan penelitian kausal komparatif digunakan untuk mengungkap hubungan antar variabel. Sebab dengan variabel akibat, variabel sebab adalah variabel yang diduga menjadi sebab perubahan pada variabel akibat. Variabel sebab adalah variabel yang dicari pengaruhnya terhadap variabel akibat. Perubahan yang terjadi pada variabel akibat karena adanya variabel sebab. Tetapi dalam rancangan penelitian kausal komparatif, keberadaan variabel sebab bukan karena ulah peneliti yang disengaja. Peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel sebab. Selanjutnya ada rancangan penelitian observasional perubahan waktu.
perubahan waktu menggunakan prinsip penelitian kausal komparatif. Masalah pokok penelitian adalah fenomena yang terjadi dan peneliti tidak memanipulasi maupun mengendalikan fenomena tersebut. Dan peneliti tidak dengan sengaja. Selanjutnya ada rancangan penelitian eksperimental. Penelitian eksperimen adalah mengadakan perubahan waktu satu atau lebih variabel dan mempelajari pengaruhnya, yaitu perubahan yang terjadi pada variabel lain. Selanjutnya ada rancangan penelitian tindakan. Rancangan penelitian tindakan merupakan suatu strategi penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah praktis secara langsung melalui serangkaian siklus tindakan yang terencana. Berbeda dengan rancangan penelitian lain yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menguji teori, penelitian tindakan berfokus pada perbaikan kualitas, proses atau hasil dari suatu kegiatan di lingkungan tertentu seperti dan dalam proses pembelajaran di kelas atau pelatihan olahraga. Selanjutnya karakteristik penelitian tindakan. Yang pertama bersifat siklus. Selanjutnya bersifat longitudinal dan bersifat partikular dan bersifat partisipatoris. Selanjutnya rancangan penelitian dan pengembangan. Rancangan penelitian pengembangan atau research and development adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya ada rancangan eksperimental semu. Dalam satu penelitian eksperimen, karena satu dan lain hal tidak dilakukan randomisasi dengan sempurna. Ada kelompok kontrol tapi tidak dilakukan dengan sempurna. Selanjutnya rancangan praktis dua kelompok yang dipilih tanpa random. Rancangan penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya ada rancangan praktis dan pasca tes rangkaian waktu, yaitu rancangan penelitian ini menggunakan satu kelompok tanpa pemilih secara random. Selanjutnya ada rancangan eksperimental sesungguhan, yaitu rancangan penelitian eksperimen memiliki tiga prinsip utama, yaitu replikasi, randomisasi, dan kelompok kontrol. Penelitian disebut eksperimen sungguhan apabila ketiga prinsip tersebut terpenuhi. Tujuannya yaitu penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel dengan memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan membandingkan dengan kelompok kontrol. Data dikumpulkan melalui tes dan pengukuran, kemudian dianalisis dan mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya ada rancangan eksperimental sungguhan. Rancangan penelitian ini eksperimen memiliki tiga prinsip utama, yaitu replikasi, randomisasi, dan kelompok kontrol. Penelitian disebut eksperimen sungguhan apabila ketiga prinsip tersebut terpenuhi. Tujuannya itu untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel dengan memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan membandingkan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya ada jenis rancangan eksperimental sungguhan. Yang pertama adanya rancangan pasca tes dengan pemilihan kelompok yang diacak. Selanjutnya ada rancangan pasca tes kelompok perlakuan ganda dan kelompok kontrol dengan random. Selanjutnya ada rancangan pasca tes kelompok perlakuan ganda dan kelompok kontrol dengan random. Selanjutnya ada perbedaan rancangan penelitian tindakan dengan penelitian lainnya. Penelitian tindakan berbeda dengan penelitian lainnya dari segi tujuan, proses, dan peran peneliti. Penelitian tindakan bertujuan untuk memperbaiki praktek secara langsung dengan proses yang bersifat siklus atau perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan penelitian terlibat langsung. Sementara itu, penelitian kuantitatif dan kualitatif lebih berfokus pada pengembangan ilmu dengan proses linear, serta peneliti berperan sebagai pengamat. Hasil penelitian tidak bersifat